Baik, ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang ketujuh adalah hadis yang diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari, yang mana beliau memiliki kunyah Abu Ruqayyah. Jadi Tamim Ad-Dari ini teman-teman, beliau kalau kita lihat nasab beliau adalah Tamim Ad-Dari bin Aus bin Kharizah Ad-Dari, yang mana kunyahnya Abu Ruqayyah. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang sahabat jalil, seorang sahabat yang mulia. Kita kemarin belajar ya di hadis yang ke-6, sahabat yang kecil. Saat ini kita belajar dengan seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari, dan beliau memiliki kunyah Abu Ruqayyah. Perlu kita sedikit mengetahui apa itu kunyah. Kunyah itu adalah sebuah panggilan di mana seseorang bisa dipanggil bukan dengan nama aslinya, tapi disandarkan baik kepada anak laki-lakinya. Misalnya ibu punya anak namanya Ahmad, maka Ummu Ahmad atau Abu Ahmad. Punya anak ini juga boleh berdasarkan hadis ini anak perempuan, misalnya namanya Aisyah, Ummu Aisyah, Abu Aisyah. Sebagaimana Tamim Ad-Dari, beliau memiliki putri Ruqayyah, maka beliau berkunyahkan Abu Ruqayyah. Dan terkadang kunyah juga disandarkan kepada kebiasaan orang tersebut. Contoh misalnya Abu Hurairah, beliau kebiasaannya sangat suka dengan kucing, maka disebutlah dengan Abu Hurairah. Ibu Uswatun suka kucing, bisa kita sebut dengan Ummu Hurairah, ya, karena beliau sangat suka kucing. Atau misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita ingat Ali bin Abi Thalib ketika itu beliau didapati oleh Rasulullah SAW sedang dalam keadaan berguling-guling di tanah. Maka ketika itu Rasulullah SAW menyebut Ali bin Abi Thalib dengan sebutan Abu Turab. Ya. Dan ini adalah kunyah bagi seseorang yang mana kunyah ini maknanya cakupannya lebih luas. Jadi kalau ada Abu siapa, Ummu siapa, itu namanya kunyah. Nah, Tamim Ad-Dari ini teman-teman, beliau adalah seorang sahabi yang awalnya beragama Nasrani. Beliau memiliki sebuah cerita, ya ceritanya kita dengar bersama-sama teman-teman. Ini cerita yang sangat penting. Ketika beliau masuk Islam, maka Tamim Ad-Dari bercerita kepada Rasulullah SAW. Hadisnya cukup panjang. Saya akan menceritakan secara global bahwasanya Tamim Ad-Dari ketika itu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya ketika itu berlayar dengan rombongan kurang lebih 30 orang ke sebuah lautan. Di laut itu kan ada ombak. Ombaknya besar, terombang-ambinglah Tamim Ad-Dari ini beserta rombongannya sampai terdampar di sebuah pulau yang berada di tengah laut." Nah, ada yang dengar hadisnya? Kemudian setelah sampai di tengah laut, terdampar di sana, mereka hidup beberapa hari, mereka hidup di sana dan mereka bertemu dengan binatang. Binatangnya itu banyak rambutnya, Bu, sampai sekujur tubuh penuhi dengan rambut. Mohon maaf, sampai kata Tamim Ad-Dari bercerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saking lebatnya rambut yang ada di binatang tersebut sampai kami itu tidak mengenali mana dubur, mana kubul." Dubur itu bagian belakang, ya, kubul itu bagian depan. Kita tuh nggak mengenali saking banyaknya, sampai nggak tahu mana depan mana belakang. Maka ketika rombongan Tamim Ad-Dari bertanya kepada binatang itu, "Siapakah engkau, wahai binatang?" Dia mengatakan jasasa. Binatang itu mengatakan, "Saya itu jasasa." Jasasa itu mata-mata. Nanti kita tahu ternyata binatang itu bertugas untuk mencari berita, yang mana berita itu nanti akan disampaikan kepada Dajjal. Nanti ibu-ibu kalau mau lebih luas lagi mengetahui tentang kisah ini, bisa dilihat dengan ini hadisnya, biasanya sebutannya masyhur dengan hadis jasasa. Jasasa ini kembali kepada hewan yang mana atau binatang yang mana ditemui oleh Tamim Ad-Dari beserta rombongannya. Kemudian binatang itu mengatakan kepada Tamim Ad-Dari, "Ayo cepet-cepet, silahkan ke rumah." Ya, jadi ada sebuah rumah. Di situ ada laki-laki yang menunggu kalian untuk mendapatkan informasi. Silahkan ke sana. Sampai Tamim Ad-Dari ketika itu menyangka binatang ini seton.
Ya, karena kan nggak kenal di tengah laut, ya Bu, ya bisa dibayangkan. Di tengah laut ada binatang yang binatangnya itu berbeda dari apa yang biasa Tamim Ad-Dari lihat sebelumnya. Biasanya mungkin lihat ada binatang yang ada rambutnya tapi tidak selebat itu. Kemudian Tamim Ad-Dari bertemu dengan orang yang ada di rumah itu yang ditunjuk oleh binatang, dan benar di sana Tamim Ad-Dari melihat ada orang di mana dia tangannya itu dibelenggu ke atas leher, kakinya juga dibelenggu, tubuhnya besar pendek. Kemudian orang itu bertanya kepada Tamim Ad-Dari. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan, tolong dijawab dengan jujur. Di antara pertanyaannya ibu-ibu, dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, apakah kalian pernah melihat pohon kurma? Apakah masih berbuah di daerah Baisan? Baisan itu adalah sebuah tempat di daerah Yordania. Maka kata Tamim Ad-Dari beserta rombongannya, kami melihat pohon kurma yang ada di daerah Baisan itu masih berbuah lebat. Maka laki-laki ini mengatakan sebentar lagi dia sudah tidak lagi berbuah. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh laki-laki ini kepada Tamim Ad-Dari, apakah kalian melihat danau Tigris? Danau Tigris itu masih ada airnya, masih deras airnya. Maka kata Tamim Ad-Dari, saya melihat masih banyak airnya. Dan laki-laki ini mengatakan nanti semakin hari danau itu akan mengering gitu ya. Jadi airnya itu tidak sederas yang kamu lihat sekarang. Kemudian di antara pertanyaan yang diajukan juga, apakah sudah diutus kepada kalian seorang nabi ummi, seorang nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis di daerah yang sekarang dia berhijrah di daerah Thaibah. Thaibah itu adalah nama dari kota Madinah. Thaibah itu nama kota Madinah. Yathrib, Thaibah itu nama kota Madinah. Maka Tamim Ad-Dari mengatakan kami mendengar ada seorang nabi yang diutus di daerah Thaibah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh laki-laki ini, baru kemudian dia mengatakan, ketahuilah wahai orang, ya wahai Tamim Ad-Dari, sesungguhnya saya adalah Dajjal. Dajjal sudah ada. Berarti kisah ini menunjukkan Dajjal itu sudah ada. Kemudian Tamim Ad-Dari bercerita kepada Rasulullah SAW dengan cerita yang pernah dilihatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ayo kumpul, as-salatu jamaah, kumpul. Rasulullah memanggil orang-orang yang ada di sekitar Madinah itu untuk berkumpul, duduk, dan Rasulullah memegang tongkat. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalau saya mengumpulkan sesuatu, kata Rasulullah SAW, mengumpulkan kalian, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan memberikan berita gembira, kemungkinan memberikan berita yang tidak bergembira, berita kesedihan, berita yang sangat darurat. Itu sudah menjadi sesuatu yang dipahami oleh penduduk Madinah. Jadi kalau Rasulullah SAW itu tiba-tiba mengumpulkan mereka dalam keadaan secepatnya, berarti itu ada berita yang sangat penting untuk disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka sudah duduk, ya Rasulullah menyampaikan ini, dan Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah bahwasanya Dajjal itu bukan sekarang berada di lautan Yaman, bukan pula berada di lautan Syam, tapi dia berada di lautan Masyriq. Masyriq itu timur, Bu. Tidak disebutkan di daerah mananya, tapi dari Masyriq. Indonesia Masyriq atau Maghrib? Sekarang saya tanya, Maghrib itu barat, Masyriq itu timur. Indonesia kita ini maksudnya Masyriq atau Maghrib, Bu? Masyriq, termasuk timur. Maka Dajjal itu, kata Rasulullah SAW, kelak nanti muncul dari timur. Rasulullah SAW sambil menunjuk Dajjal berasal dari timur. Dajjal akan muncul di timur. Dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari ini adalah soal berita yang sahih, berita yang benar. Kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari hadis ini, bahwasanya yang pertama, ya ini bisa diambil dari kisah Tamim Ad-Dari, bahwasanya Dajjal itu bukan merupakan simbol. Ini karena syubhat zaman sekarang, mereka mengatakan, orang-orang liberal mengatakan bahwasanya Dajjal itu adalah sebuah simbol saja, simbol kebatilan. Kalau kerusakan ada di mana-mana, kerusakan ada di dunia, berarti Dajjal sudah ada. Ketahuilah ibu-ibu, dengan kisah Tamim Ad-Dari ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwasanya Dajjal itu adalah manusia yang telah disifati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia adalah manusia yang besar, yang pendek, yang rambutnya ikal, ya gitu ya, yang matanya hanya satu, tulisannya kafara, kafa dan ro, dan tidak bisa tulisan itu terbaca kecuali oleh orang yang beriman. Kelak nanti Dajjal datang ke muka bumi ini selama berapa malam, Bu? 40 malam. Semua kota sampai ganggang yang ada di dunia ini akan dilewati oleh Dajjal kecuali dua tempat.
yang tidak akan dilewati oleh Dajjal. Saya setiap kali bercerita ini merinding. Dua tempat yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kota Makkah dan kota Madinah. Kata Dajjal, setiap kali aku akan memasuki gang yang ada di kota-kota Madinah, maka di situ ada malaikat yang menghuluskan pedangnya. Jadi ibu-ibu, kalau nggak pengen ketemu Dajjal, jadilah penduduk kota Madinah atau kota Makkah. Ada yang mengatakan, bagaimana nanti kita mau jadi penduduk kota Makkah, kota Madinah? Kayaknya susah. Tidak ada yang susah bagi Allah. Minta kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alna min sukhanil Madinah. Nanti kalau kiamat sudah semakin dekat, ya, kalau Dajjal sudah mau muncul, itu kata Rasulullah SAW, banyak orang-orang meninggalkan kota Madinah. Mereka mencari dunia dengan meninggalkan kota Madinah, padahal kota Madinah itu kata Rasulullah SAW khair, baik baginya, baik kalau mereka tahu apa yang ada dalam kota Madinah, maka itu adalah yang terbaik. Subhanallah, orang yang tinggal di kota Madinah itu tidak akan bertemu dengan Dajjal. Orang yang meninggal di kota Madinah dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, dia meninggal dalam keadaan beriman, dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka saatnya teman-teman kita mulai melangitkan doa kita, berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik waj'al mautina fi biladi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya berdoa di pagi hari yang mulia ini, semoga kita semuanya yang hadir di pagi hari ini Allah jadikan sebagai penduduk kota Madinah. Saya berdoa di pagi hari yang mulia ini, meminta kepada Allah bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha luhur. Semoga Allah takdirkan kita untuk meninggal di kota Madinah. Semoga Allah jadikan kita penduduk kota Madinah, dan semoga kita bersabar dengan panas serta angin yang kencang di kota Madinah. Demi Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jangan pernah mengecilkan sebuah cita-cita, dan jangan pernah mengcancel doa kita. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Dengan cara Allah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya penduduk kota Madinah. Karena yang namanya penduduk kota Madinah itu, teman-teman, adalah hamba-hamba Allah yang pilihan. Kata Rasulullah SAW, kelak nanti barang siapa yang ada di dalam hatinya kemunafikan, maka Allah akan keluarkan dari kota Madinah. Dan saya berdoa di pagi hari ini bagi teman-teman yang belum pernah berkunjung ke kota Madinah, semoga Allah mudahkan untuk kesana, sehingga nanti teman-teman bisa merasakan betapa tenangnya bagaimana ketika teman-teman berada di kota Makkah dengan teman-teman berada di kota Madinah. Yang dulu pernah kami rasakan ketika kita berada di kota Makkah, ya Masya Allah, di sana ada fadilah, ada keutamaannya. Bisa salat di Masjidil Haram, bisa tawaf, bisa sa'i, ya, bisa umrah sunnah. Itu rasanya, ya teman-teman, di sana ketika banyak fadilah tapi rasanya banyak orang. Kalau yang saya rasakan, dan kemerungsung, gimana ya, kan hotel tuh jauh-jauhan di atas gunung, kadang kalau mau ke sana tuh jauh gitu loh. Beda dengan kota Madinah. Di kota Madinah itu subhanallah, walaupun hotelnya jauh, itu datar. Jadi kita itu dari Masjid Nabawi menuju ke hotel itu rasanya adem, ayem, tentrem gitu loh, tenang. Dan kita tahu bahwasanya di kota Madinah itu, ibu-ibu, itu kebanyakan penduduk asli sana, aslinya itu para petani. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan penduduk kota Madinah itu penduduk yang baik. Nanti teman-teman bisa mengenal lebih dalam lagi siapakah penduduk asli sana, dan teman-teman bisa merasakan kebaikan dari penduduk kota Madinah, penduduk yang aslinya, Masya Allah. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya al-hikmatu minal Yaman, kebaikan itu datangnya dari Yaman. Dan saya sudah merasakan kebaikan orang-orang Yaman terhadap kami, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Dan betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Baik, itu hadis, namanya hadis jassasa. Ya, berarti Dajjal itu bukan simbol. Yang kedua, di zaman Rasulullah SAW, Dajjal itu sudah ada. Yang ketiga, ini menunjukkan bahwasanya kondisi Dajjal berada di sebuah pulau dalam keadaan terbelenggu, dan Allah Azza wa Jalla yang akan melepaskan Dajjal, dan hanya Allah yang tahu kapan waktunya. Jadi Dajjal itu berada di sebuah pulau, tidak disebutkan pulaunya pulau mana. Yang pasti Rasulullah menyebutkan pulaunya itu ada di timur. Dan Dajjal sekarang dalam keadaan terbelenggu. Kapan keluarnya Dajjal, yang tahu waktunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dalam hadis Tamim Ad-Dari, bahwasanya menunjukkan dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW sangat perhatian kepada umatnya,
Ketika tahu adanya Dajjal sudah ada, maka Rasulullah SAW lantas memanggil umatnya untuk bersegera mengetahui hakikat Dajjal sebenarnya. Dan ini perhatian yang sangat besar yang Rasulullah SAW berikan kepada umatnya. Dan pentingnya kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Jadi jangan lupa ibu-ibu, jangan pernah tinggalkan doa sebelum salam. Kan ada kan? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Itu baca doa itu, karena yang namanya fitnah Dajjal itu serem, Bu. Serem tuh begini. Sekarang aja, pernah kan kita di Indonesia ada orang yang dia bisa menggandakan uang. Pernah dengar nggak? Apa itu kisah? Pernah ada orang yang dia itu orang pintar, dia kasih uang berapa ratus ribu nanti jadi banyak. Pertanyaannya, banyak nggak orang tergiur datang ke sana? Banyak. Hanya dengan kepingan-kepingan dunia dapat uang sebanyak yang digandakan. Padahal itu nipu, ya kan? Bagaimana nanti dengan Dajjal? Yang mana Dajjal itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan itu. Dajjal bisa menurunkan hujan. Coba lihat. Di antaranya Dajjal bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Semua atas izin Allah. Untuk apa? Untuk sebuah ujian bagi manusia. Berarti, Bu, dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Kita itu hidup jangan latah, jangan ikut-ikutan. Yang paling ditakutkan kalau kita hidupnya latah, hidupnya ikut-ikutan, yang lagi viral kita ikutin, dan yang lagi viral itu belum tentu benar. Dan akidah kita harus kuat, jangan sampai ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan ditakutkan nanti Dajjal turun ikut-ikutan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, kemudian dari kisah ini kita bisa tahu bahwasannya ada yang disebut dalam hadis ini yaitu kota Thaibah. Jadi Dajjal menyebutnya, adakah Nabi Ummi yang saat ini tinggal di Thaibah? Thaibah itu sebutan nama lain dari Yasrib atau dari kota Madinah. Thaibah. Jadi teman-teman kalau pergi ke kota Madinah, ya semoga Allah mudahkan, di sana ada gedung tinggi namanya Thaibah. Itu ingat aja itu nama kota Madinah. Semoga kita bisa berjumpa semuanya di sana ya. Amin. Allahumma amin. Baik. Alhamdulillah kita sudah kenalan dengan Tamim Ad-Dari, Abu Ruqayyah. Kemudian kita masuk ke hadisnya. Rasulullah SAW menyatakan ad-dinun nasihah. Berapa kali Rasulullah SAW menyebutkan? Thalathan. Berapa kali? 3. Thalathan itu 3. Kata Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Subhanallah, ini menunjukkan dengan perkataan ad-dinun nasihah 3 kali, ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah nasihat. Jadi Rasulullah SAW pengen mentakkid lagi, pengen meyakinkan lagi. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bukan hanya 1 kali tapi 3 kali, betapa pentingnya yang namanya nasihat. Dan kita akan mengetahui lebih dalam apa itu arti nasihat. Tidak sama dengan nasihat dalam bahasa Indonesia kita. An-nasihat, teman-teman, kalau kita lihat dari hukum secara etimologi, an-nasihah lughatan, atau saya pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa Mbak, tulis Mbak. An-nasihah lughatan huwal ikhlas. Contohnya nasahtul asala, memurnikan madu yang murni. Sekarang an-nasihah istilahan iradatul khairi lil mansuh. Iradatul khairi lil mansuh, menginginkan kebaikan untuk yang menasihati, bi fi'li ma yanfa'u, dengan memberikan manfaat yang banyak. Jadi memberikan kebaikan kepada orang yang menasihati itu dengan memberikan manfaat yang banyak. Au taraka ma yadurruh, atau meninggalkan kemudaratan. Ibu-ibu, tadi saya belum memberitahu ya kalau Tamim Ad-Dari ini Al-Filistini. Al-Filistini ini beliau berasal dari Palestina. Karena kita harus tahu beberapa sahabat itu enggak semuanya dari Madinah. Kayak Salman Al-Farisi. Itu dari mana kira-kira? Ibu bisa nebak enggak? Ada kata Al-Farisi dari Faransa. Pernah dengar Abu Musa Al-Ash'ari Al-Yamani? Berarti dari mana? Dari Yaman. Nah, ini Tamim Ad-Dari Al-Filistini. Berarti apa? Dari Palestina. Sudah ibu-ibu? Oke, saya bahas satu persatu ya. Kenapa nasihat ini saya jelaskan di awal? Karena nanti ibu-ibu nggak bingung. Masa nasihat untuk Allah? Kan nanti ada kata-kata gitu kan? Ad-dinun nasihah liman ya Rasulullah.
Allah lillah, gitu kan? Bagaimana nasihat itu untuk Allah? Ini maka kita perlu tahu dulu fokus tentang arti definisi nasihat. Jadi nasihat itu secara bahasa adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Jadi kalau misalnya ada perkataan nasahtul asala, saya memurnikan madu. Jadi madu itu kan kadang ada campuran-campurannya ya Bu. Nah, disaring kembali jadi murni madunya. Itu arti secara bahasa atau secara etimologi. Secara istilahan, secara terminologi, arti nasihat adalah menginginkan kebaikan, meninggalkan kemudaratan, mengajarkan apa-apa yang belum diketahuinya. Itu semuanya artinya kata nasihat. Jadi nasihat itu kata yang mengungkapkan sebuah keinginan untuk memberikan kebaikan. Itu nasihat. Cakupannya lebih luas. Arti kata nasihat. Jadi nasihat itu bukan berarti begini Bu, bukan berarti saya ingin menasehati Mbak Tania. Kan kita bahasa Indonesia begitu kan? Nasihat itu kan kita ingin memberikan motivasi atau nasihat kepada orang lain. Tapi ternyata nasihat itu artinya lebih luas. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, maka dia menginginkan menginginkan nasihat. Dari sini kita bisa lihat di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Apa artinya? Kata Rasulullah SAW, agama itu sesungguhnya adalah nasihat. Jadi agama Bu, agama yang kita pilih yaitu agama Islam, di dalamnya semuanya adalah nasihat. Dan kita mulai berpikir lebih jauh bahwasanya nasihat yang dimaksud bukan nasihat dalam bahasa Indonesia, tapi nasihat dalam bahasa Arab. Karena nanti kalau kita pahami nasihat bahasa Indonesia, maka kita akan memahaminya nasihat itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Jadi pahami sampai sini Bu. Padahal arti nasihat sendiri secara umum adalah kebaikan, al-khair, itu nasihat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Dan para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah. Kan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, berarti kalau din itu nasihat, kalau agama itu nasihat, maka untuk siapa nasihat itu? Begitu kan? Dan ini metode ibu-ibu yang dipakai oleh Rasulullah SAW agar para sahabat lebih fokus. Jadi Rasulullah SAW itu kadang begitu. Kalau mau sahabat itu fokus, ya, maka Rasulullah SAW kadang bilang begitu, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat, agama itu nasihat, sampai memberikan jeda para sahabat sampai bertanya, penasaran. Berarti kalau agama itu nasihat, kemudian nasihat itu untuk siapa? Begitu kan ya? Itu ingin Rasulullah SAW menginginkan sahabat itu fokus. Terkadang ibu-ibu, metode yang dipakai oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan sebuah ilmu kepada para sahabat itu juga terkadang itu sebuah teka-teki. Rasulullah SAW coba dalam hadis kan ada kan? Kata Rasulullah SAW, siapa yang tahu nih ada tumbuhan yang tumbuhannya itu begini, dia itu bermanfaat sebagaimana seorang muslim dia hidupnya bermanfaat. Pernah dengar enggak? Terus para sahabat bertanya, kira-kira tumbuhannya apa ya? Itu metode yang dipakai Rasulullah SAW agar para sahabat bisa fokus. Jadi ibu-ibu, saya pernah mempelajari sebuah kitab, dan ini sepertinya kitab ini harus dipelajari oleh kita sebagai seorang da'iyah. Judulnya itu bagaimana metode berdakwah. Jadi bahas satu persatu bagaimana metode Rasulullah SAW dalam menyampaikan materi kepada para sahabat. Dan kitab ini jarang diulas di Indonesia. Padahal dulu ketika kami pernah belajar ya dengan para syekh, pernah untuk menyiapkan para dai dan dai ini adalah kurikulum yang harus diambil. Jadi kalau SKS di universitas itu kurikulum wajibnya Bu, harus diambil. Sifat-sifat dai, sifat-sifat da'iyah, metode-metode yang dipakai, bagaimana dia menghadapi audiens. Saya masih ingat betul ketika itu Syekh pernah mengatakan kepada kami, kata beliau, di antara yang harus kita pakai ketika berdakwah, terutama dalam masalah fikih, seharusnya kita itu melihat mayoritas penduduk di sebuah negeri itu pakai madhab mana. Di Indonesia itu kan madhabnya Imam Syafi'iyah. Berarti yang harus kita
ajarkan kepada penduduk Indonesia masalah bab fikih adalah bab fikih dengan metode mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, karena itu akan lebih mengena. Ya, audien kan lebih mengena, oh iya, kita itu ternyata satu mazhab gitu kan. Kalau kita mengajarkan mazhab yang lain, fikih-fikih mazhabnya lain yang tidak dipakai di Indonesia, maka para audien mengatakan, loh kok kita beda. Padahal dalam masalah bab fikih, dan bab fikih ini adalah bab yang banyak perbedaan. Itu diantara yang pernah saya pelajari. Dan bolehnya seorang dai, kata Syekh, saya masih ingat betul, misalnya memakai baju yang mayoritas orang-orang pakai di sana. Kalau dulu di Yaman itu saya masih ingat Mbak, semua orang pakainya hitam. Ya, pakai hitam. Maka dulu orang Indonesia kalau pakai baju dongker kayak gini tuh aneh gitu ya. Maka kita pakai baju yang orang penduduk sana pakai. Di Indonesia orang masih ada pakai baju bukan hanya hitam ya, ada pakai baju lain, maka boleh kita pakai. Itu yang saya masih ingat terus di antara metode dakwah yang bisa kita pakai dalam berdakwah. Baik, kita kembali ke hadisnya. Liman ya Rasulullah, ya, kepada untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan lillah, untuk Allah. Lihat ibu-ibu pasti akan bertanya, kok bisa nasihat untuk Allah gitu ya? Yang dimaksud nasihat Allah untuk Allah itu seperti apa? Yang dimaksud nasihat untuk Allah adalah kita memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat untuk Allah ini diantaranya adalah nasihat yang artinya adalah memurnikan. Kita memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya juga kita mencintai Allah. Di antara nasihat untuk Allah itu mencintai Allah di atas segala-galanya. Mencintai Allah lebih dari mencintai yang lainnya. Di antara yang dimaksud ad-dinun nasiha lillah, ya, bahwasanya din itu adalah nasihat itu untuk Allah, maksudnya adalah ketika kita sebagai hamba Allah beribadah hanya untuk ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Jadi dalam masalah ibadah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di dalamnya juga bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ahad, adalah satu, tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak punya bapak. Ini penting kita jelaskan untuk anak-anak. Ini termasuk dari ad-dinun nasihah lillah. Dan termasuk di dalamnya adalah menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau biasa kita sebut dengan apa, Bu? Takwa. Termasuk di dalamnya ad-dinun nasihah lillah, kita berjuang untuk mengalahkan hawa nafsu kita yang biasanya hawa nafsu itu mengajak kepada kemaksiatan. Kita berjuang agar tidak terjerembab ke dalam jurang kemaksiatan. Jadi kalau ada orang dia berjuang untuk tidak terjerembab ke jurang maksiat, itu artinya dia sedang menginginkan kebaikan untuk dirinya. Dan memang teman-teman yang dimuliakan Allah, terkadang kalau kita mau melakukan sebuah amal soleh rasanya berat karena kita butuh yang namanya perjuangan. Dan terkadang kalau kita mau melakukan kemaksiatan, itu terkadang hati yang terdalam kita itu berkata, jangan, itu tidak baik, jangan, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang pernah merasakan hal demikian? Kalau merasakan, arti hati kita belum mati. Hati yang sudah mati itu mau melaksanakan kemaksiatan, mau melakukan dosa itu sudah gak ada rasanya, sudah mati. Tahu nggak? Kalau teman-teman misalnya ada orang ya sudah melakukan maksiat, dia terus diomongin itu tuh salah, itu tuh nggak baik, tapi dia tetap aja melakukan maksiat. Artinya dia sudah mati rasa. Tahu mati rasa? Hatinya itu sudah mati, sudah nggak ada lagi bisikan-bisikan hati yang akan menunjukkan kepada kebaikan. Dan ini yang paling serius, penyakit yang sesungguhnya itu kalau hatinya sudah kronis, kalau hatinya sudah mati. Dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada godaan syaitonir rajim untuk menjerembabkan kita ke jurang maksiat, kita berjuang.
Kita berjuang meminta kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, dan kita berjuang kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Memang di antara perjuangan kita sebagai seorang hamba Allah adalah di dunia ini bagaimana kita mengalahkan hawa nafsu kita. Ini termasuk dari poin-poin yang perlu kita perhatikan dari kata nasihat untuk Allah. Yang kedua, di sini disebutkan an-nasihah wa li kitabihi. Nasihat dengan kitab-kitab Allah atau nasihat dengan kitabullah. Apa yang dimaksud dengan wali kitabihi? Al-Imam Muhammad bin Nasir Al-Marwazi, beliau mengatakan nasihat untuk kitabullah itu adalah dengan mencintai kalamullah, dengan mencintai Al-Quran. Yang disebut dengan kalamullah itu artinya apa, Bu? Al-Quran. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Termasuk di dalamnya adalah dengan mengagungkan Al-Quran. Jadi mencintai, mengagungkan, mempelajari lagi adab-adabnya, ini penting banget ini. Karena banyak di antara kita itu yang sekarang sudah tidak lagi kenal bagaimana adab membaca Al-Quran, bagaimana adab menaruh atau meletakkan Al-Quran, ya kan? Bagaimana ketika kita memberikan kewajiban kita kepada Al-Quran, itu banyak. Ya, ibu-ibu kalau mau baca kitab namanya adab, bahasa Indonesianya itu adab bagi orang-orang yang belajar Al-Quran, Imam An-Nawawi, At-Tibyan fi Hammalatil Quran. Itu kitabnya, pelajari di situ. Ini menunjukkan bahwasanya di situ kita diminta untuk bagaimana mencintai Al-Quran itu sendiri, beradab dengan Al-Quran. Karena banyak detik ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kita terutama, yang membawa Al-Quranul Karim dengan menumpuk. Jadi pahami enggak? Jangan sampai Al-Quran itu di atasnya ada barang lain. Al-Quran itu di atas. Dan ini merupakan pengagungan kita terhadap Al-Quran. Dan termasuk pengagungan kita terhadap Al-Quranul Karim, teman-teman, kalau kita merasa kita mencintai Al-Quran adalah kita baca Al-Quran. Jadikan kehidupan kita itu pertama kali kita bangun tidur, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, kita ingat Al-Qur'an. Ya Allah, saya mau baca Al-Qur'an ini. Dan jadikan yang namanya membaca Al-Qur'an itu bukan hanya habis maghrib, ya kan? Kadang kan kita kan, oh habis maghrib mau baca Qur'an gitu kan. Nah, sebenarnya bukan hanya habis maghrib, ibu-ibu. Baca Al-Qur'an itu bisa ibu-ibu setelah qiyamul lail, sebelum sholat subuh, sambil menunggu sholat subuh, ibu-ibu bisa baca Al-Qur'an. Dan rasakan ya Bu, rasakan ketenangan jiwa ketika ibu-ibu baca Al-Quran sebelum subuh. Subhanallah. Ada rasa menyelinap ya di dalam hati itu, rasa sejuk, rasa tenang ketika kita membaca Al-Quran sebelum subuh. Apalagi kita bisa mentadabburinya. Itu sampai bisa ibu-ibu tuh nanti meleleh matanya. Ya, air matanya tuh keluar. Beda dengan kita membaca Al-Quran mentadaburi di siang hari seperti ini tuh beda. Rasanya tuh beda. Coba aja rasakan. Boleh nggak kita baca Al-Quran di siang hari? Boleh. Boleh nggak kita baca Al-Quran ba'da maghrib? Boleh. Ya. Tapi waktunya bukan cuma ba'da maghrib. Ya, diperbanyak baca Al-Qurannya. Subhanallah ibu-ibu. Subhanallah, Al-Quran itu tidak pernah meninggalkan kita barang sekejap pun. Tidak pernah. Ketika kita meninggal dunia, Al-Quran akan tetap menemani kita. Ketika dikubur nanti, Al-Quran juga akan menemani kita. Ya, Al-Quran akan Allah jadikan wujud ya, sebagai dalam hadis itu laki-laki yang sangat tampan gitu ya. Dan itu tuh menemani kehidupan kita sampai nanti hari kiamat. Dan nanti ketika kita dibangunkan dari kubur, Al-Quran tidak meninggalkan bagi para pembacanya di dunia. Al-Quran akan memberikan syafaatnya. Bisa dibayangkan enggak, Bu? Jadi Al-Quran itu terus nemenin kita dari kita hidup sampai kita nanti berada di akhirat. Bahkan saya lupa, ada seorang pernah baca kitab bahwasanya kemudahan yang kau dapatkan di dalam kehidupanmu itu berbanding dengan bacaan Al-Quran. Subhanallah. Kemudahan hidup yang Allah berikan ketika kita di dunia itu, Bu, itu sebanding dengan kita membaca Al-Quran. Hidup kita akan mulia kalau kita bersama Al-Quran. Wis, gitu ya kaidahnya. Jadi kalau kita pengen hidupnya itu tenang, hidupnya mulia, hidupnya diangkat oleh Allah, hidupnya dimudahkan, itu baca Al-Quran. Dan bukan hanya dibaca Al-Quran itu, tapi Al-Quran juga perlu ditadaburi. Tadaburi maknanya, dipelajari tafsirnya.
Bukan hanya dipelajari, bukan hanya dibaca, tapi juga kita perlu belajar tajwidnya, dibaca dengan tartil. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau ibu-ibu ada kesempatan untuk belajar tahsin, jangan tinggalkan halaqah tahsin. Itu artinya Allah sedang menginginkan kebaikan untuk ibu-ibu. Bisa dibayangkan enggak, Bu? Kita semuanya termasuk diri saya itu pengen menjadi hamba Allah yang terbaik di mata Allah. Dan ternyata kuncinya menjadi hamba Allah yang terbaik itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kuncinya dua. Orang-orang yang belajar Al-Quran. Berarti kita itu belajar itu sampai kapan? Sampai Allah mewafatkan kita. Boleh nggak kita sudah jadi pengajar kita belajar? Sangat boleh. Kalau kita sudah belajar Al-Quran, Allah sudah kasih kita kesempatan mendapatkan halaqah tahsin, jangan tinggalkan. Terus pepet halaqah tahsin itu terus sampai kita meninggal dunia, dan kita ajarkan agar kita dapat kemuliaan menjadi manusia terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saya sangat sedih ya Bu, ketika ada orang sudah diberikan kesempatan oleh Allah dengan dihadirkan guru yang terbaik, ternyata dia tidak sungguh-sungguh untuk belajar Al-Quran itu. Saya sangat sedih ketika Allah memberikan kehadiran kita, ya, digerakkan hati kita untuk duduk di majelis ilmu, termasuk halaqah tahsin. Gurunya menyampaikan misalnya, fulana mohon maaf, ini bacaannya salah, ini bacaannya harus dibenarkan. Tiba-tiba satu persatu merotoli. Tahu merotoli, Bu? Dan itu sudah banyak halaqah tahsin yang seperti itu. Maka saya nasihatkan untuk diri saya dan teman-teman semua, mari kita berjuang untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan menjadi hamba Allah yang terbaik itu dengan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk mempelajari Al-Quran ini dengan mentadabburinya, dengan membacanya dengan tartil, dan terakhir adalah mengamalkannya. Subhanallah, Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, bukan. Tapi lebih dari itu Allah turunkan Al-Quran ke muka bumi ini adalah untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Itu yang dimaksud dengan an-nasihah li kitabih. Ya, nasihah li kitabih itu berarti kita membacanya, mempelajarinya, baik itu tafsirnya maupun tajwidnya. Kemudian setelah itu membacanya tadi dengan tartil, mengamalkannya. Ada lagi yang ketinggalan? Membaca, mempelajari, menghafalkannya. Ini termasuk nasihah wali kitabihi. Jadi subhanallah teman-teman, saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seorang nenek yang baru mulai menghafal di usia 60 tahun. Dengan kesabarannya Allah tuntaskan hafalannya di usia 80 tahun. Masya Allah ya Bu. Coba sekarang tanya ke diri kita, umurnya berapa kita? Saya yakin ibu-ibu di sini ada yang umurnya masih 40 tahunan, ya kan? 30 tahunan, apalagi yang masih kepala dua. Masya Allah, kesempatan yang luar biasa. Maka kita minta nih sama Allah, ya Allah, mudahkanlah hamba untuk menghafal Al-Quran. Tidak apa-apa Bu, mulai dari Al-Fatihah, pelan-pelan, alon-alon, yang penting kelakon. Sehari seayat rapopo, sehari 2 ayat rapopo. Itu jauh lebih baik daripada menghafal Al-Qurannya sepekan sekali, daripada menghafal Al-Qurannya sebulan sekali. Sehari menghafal 1 baris tidak apa-apa ya, itu jauh lebih baik daripada kita nggak menghafal sama sekali. Jadi kita tuh niatkan nih untuk bisa kita hafal Al-Quran, karena besok nanti orang-orang yang hafal Al-Quran dia akan dipanggil sama Allah. Sini wahai fulana, kamu sampai mana hafalan Al-Quranmu? Nanti di akhirat nanti kita akan ditanya, sekarang baca apa yang telah kamu hafal, baca ayat terakhir yang telah kamu hafal, baca dengan tartil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang kamu naik ke derajat ya, di surga itu Bu, surga itu penuh dengan derajat ya, berlevel. Kamu naik sesuai dengan ayat terakhir yang kamu hafal. Bisa dibayangkan Bu, pada waktu itu banyak orang, saya tuh membayangkannya ketika Allah tuh memberikan keutamaan itu di akhirat nanti, banyak orang yang di dunia tidak menghafalkan Al-Quran, berandai-andai kalau Allah mengembalikan lagi ke dunia. Bisa dibayangkan Bu? Ya Allah, kok dia kok bisa naik gitu ya? Nah dulu aku di dunia ngapain aja? Kok aku nggak ngafalin gitu? Tapi sudah ditutup, dunianya sudah nggak ada, semuanya sudah akhirat. Akhirat itu sekarang cerita Bu, tapi nanti ketika kita sudah di akhirat, dunia yang cerita, akhirat yang nyata. Subhanallah. Ini nasihat untuk diri saya terlebih dahulu dan teman-teman semuanya. Mari kita bersama-sama meminta kepada Allah agar kita itu terus sama Allah
dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Walaupun sedikit demi sedikit tidak apa-apa. Ya, lama-lama menjadi bukit. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya di sini disebutkan bahwasanya wali rasulih itu adalah nasihat ya yang ditunjukkan atau nasihat untuk rasulnya. Maksudnya bagaimana nasihat untuk rasulnya itu adalah dengan beriman bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang terakhir. Ya, ini harus kita imani ya. Jadi kalau seseorang sudah mengimani bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, kalaupun ada nabi-nabi yang lain mengaku-ngaku, berarti dipastikan nabi itu palsu. Karena pada hari ini kita pernah dengar ada nabi palsu kan, ngaku-ngaku diberi wahyu gitu kan. Bagi orang yang imannya kuat ya, yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, dia tidak akan tergoyahkan. Kemudian di antara yang dimaksud dengan nasihat wali rasulih adalah ketika seseorang dia mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melebihi cintanya dia kepada anak-anak dan pasangannya. Ini tadi sudah kita bahas di surah At-Taghabun ya. Jadi dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW diutamakan, ya kan? Dan dia menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka di antara perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para sahabat adalah untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu menolong agama Allah. Jadi saling tolong-menolong, bersinergi dengan Rasulullah SAW untuk saling memperjuangkan agama Allah. Waktu Rasulullah masih hidup, ikut berperang di jalan Allah, ya kan? Itu artinya adalah seseorang dia mencintai Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW nih teman-teman, tolong dicatat ya, adalah dengan mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis sahihnya. Nih penjabaran ini yang harus kita, poin ini penting banget. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW itu adalah dengan kita mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis sahihnya. Bagaimana cara kita mengetahui hadis itu sahih, hadis itu dhaif, hadis itu mungkar, hadis itu matruk? Dengan cara banyak duduk di majelis ilmu. Itu termasuk dalam rangka kita mencintai Rasulullah. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang engkau mengaku cinta kepadaku, kata Allah, maka cintailah Rasulullah. Jadi itu satu paket. Orang tidak dikatakan mencintai Allah kalau belum mencintai Rasulullah. Orang belum disebut mencintai Rasulullah kalau belum mencintai Allah. Satu paket ya, mencintai Allah dan Rasulnya itu harus satu paket. Artinya Bu, kalau kita nih dalam hidup itu menjalankan perintah-perintah yang ada dalam hadis-hadis sahih, berarti kita harus siap meninggalkan hadis-hadis yang dhaif, walaupun itu viral, walaupun itu sudah menjadi darah daging kita. Kita harus siap. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita terus hidayah untuk bisa ikut dalam apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan kita diwafatkan dalam keadaan kita mencintai Rasulullah SAW. Dan di antara cinta kita kepada Rasulullah SAW ini, termasuk wali rasuli, adalah banyak bersalawat. Ada orang-orang itu yang terusir dari keluarganya Rasulullah SAW, sampai Rasulullah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kenapa engkau usir umatku dari keluargaku?" Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan Allah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh umatmu sepeninggalmu. Dia menjauhi dari sunnahmu." Baik, kemudian di sini wali a'immatil muslimin. Wali a'immatil muslimin maksudnya adalah nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Seperti apa bentuk menasihati pemimpin kaum muslimin? Yaitu dengan menaati perintah mereka. Ya, kaidahnya ketika perintah mereka tidak menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Menaati apa yang diperintahkan oleh para pemimpin kaum muslimin, dengan syarat pemimpin kaum muslimin itu tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Yang kedua, ketika melihat sebuah kemungkaran, ketika melihat sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin, maka hendaklah kita memberikan masukan-masukan. Ini termasuk di antara nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Termasuk di dalamnya adalah mendoakannya. Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kata beliau, kalau seandainya aku tahu ada doa mustajab yang Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan, pasti mengabulkannya, kata Hasan Al-Basri, maka aku akan mendoakan pemimpinku. Lihat teman-teman, kita boleh nggak sekarang mendoakan presiden kita? Boleh? Sangat boleh. Kita mendoakan dengan apa? Dengan kebaikan. Ya Allah, berikanlah beliau bitona salihah. Bitona itu ya Allah, jadikanlah istrinya beliau istri yang salihah. Boleh nggak? Boleh. Ya Allah, berikanlah beliau teman-teman yang salih. Ya Allah, tetapkanlah agama beliau. Ya Allah, kuatkanlah beliau. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita berdoa, semuanya kita berdoa untuk kebaikan pemimpin kita, maka dengan doa yang banyak itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita semuanya pemimpin yang baik. Jadi termasuk di dalamnya adalah mendoakan para pemimpin. Terakhir, wa'amatihim adalah nasihat untuk kaum muslimin seluruhnya. Ini nanti termasuk di antaranya adalah hakul muslim 'alal muslim. Hak muslim terhadap muslim lainnya adalah dengan saling memberikan an-nasihah. Jadi kalau kita punya kawan, kawan itu dia perhatian banget ke kita. Ketika kita akan masuk ke jurang maksiat, kawan kita mengatakan, "Hei sahabatku, jangan kau lakukan itu, karena itu tuh melanggar perintah Allah dan Rasulnya." Harusnya kalau hati kita itu masih lurus, harusnya kita tuh berterima kasih. Ya, terima kasih sudah dinasehati. Karena zaman dulu kala para ulama, ketika mereka diberikan nasihat oleh kawannya, mereka itu sampai mengatakan, berapa yang harus aku bayar untuk nasihat yang kau berikan kepadaku? Lihat, karena mereka sangat paham bahwasanya nasihat itu luar biasa. Sebaliknya, zaman sekarang ada banyak orang yang misalnya kita beri nasihat, justru mereka tidak mau menerimanya dan mereka menganggap kita itu sang suci. Begitu kan ya? Maka dari itu, ketika kita punya kawan yang saleh, yang setiap kali kita melakukan maksiat menasihati kita, itu artinya kawan kita itu cinta kepada kita. Karena nasihat itu tandanya cinta. Misalnya nih Bu, saya sama Mbak Fat sahabatan, misal yang Mbak Fat ya. Terus saya tuh nggak mencintai Mbak Fat, ya wis, sakarepnya terserah Mbak Fat mau melakukan maksiat ya monggo, gitu lah istilahnya ya. Mau melakukan dosa besar ya monggo. Tapi karena saya mencintai Mbak Fat karena Allah, saya nggak mau Mbak Fat itu terjerembab ke dalam jurang maksiat. Mbak Fat misal, mohon maaf sekalian Mbak Fat ini misal, Mbak Fat keluar nggak pakai kaos kaki misal. Saya bilang, Mbak Fat, kok keluar nggak pakai kaos kaki itu aurat. Kaos kaki itu aurat misalnya ya. Imam Syafi'i juga bilang kaki itu aurat. Saya berkata demikian itu karena saya cinta ke Mbak Fat. Kalau nggak saya cinta ke Mbak Fat, saya mau ngomong begitu nggak Bu? Enggak, terserah. Dosa-dosa Mbak Fat gitu kan. Maksiat Mbak Fat. Tapi saya mencintai Mbak Fat karena Allah. Nah, bisa dipahami Bu? Nasihat itu tandanya cinta. Berarti kalau ada orang suka nasihatin kita, artinya dia itu cinta kita. Cintanya karena Allah. Ya, baik, alhamdulillah selesai hadis yang ke-7. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah baik dalam perkataan yang tadi saya sampaikan ataupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu